nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Dan kalau Anda menyaksikan video-video saya sebelumnya, di mana saya mengundang Sensei Johnny Siotang dari Dojo Opung, dan saya mengundang lagi salah seorang tokoh penting di Dojo Opung. Siapakah dia? Sensei Maya Firman. By the way, sebelum mulai tadi dia kaget loh. Aduh, gue ngomong apa ya? Deg-degan banget gitu. Padahal biasanya kalau berantem, oh paling jago. Iya, saya agak gugup kalau depan kamera. Iya, tapi kalau depan orang hantem aja ya. Iya, betul. Bagi yang nggak tahu, Sensei Maya Firman ini dulunya seorang atlet juga dan atlet pelatnas. Pernah ke SEA Games sama Iya, pernah jadi atlet. sampai SEA Games ya. Nah, saya mau nanya-nanya nih, waktu zaman-zaman dulu itu seperti apa sih, tahun berapa itu ya? Kebetulan saya itu masuk timnas itu 2002 akhir ya. 2002 akhir. 2002 akhir. Ya. Itu masuk waktu itu kejuaraan apa seleksinya? Seleksinya di Tenggarong, Piala Apkasi waktu. Apkasi. Ya, Piala Apkasi waktu itu. Masuk pelatnas ke Masuk pelatnas untuk SEA Games. SEA Games, Ya. SEA Games waktu itu di 2003 di Busan. Vietnam. Vietnam. Ya. Terus gimana yang Anda rasakan pada tahun 2002 ini ikut TC di sana? Oke, kalau waktu itu jadi kebetulan selesai pertandingan di Piala Apkasi itu TC-nya kita di Tenggarong. Mungkin ya TC-nya di Tenggarong waktu langsung itu. ya. Jadi Langsung. seleksi di sana. Jadi pulang seingat saya kalau nggak salah itu pulang hanya sebentar lalu kita langsung masuk TC di Tenggarong. Itu sekitar 6 bulan di Tenggarong. 6 bulan di Tenggarong untuk kejuaraan SEA Games di Vietnam. Iya, jadi sistemnya sirkuit waktu itu. Oh, jadi, sirkuit. Ranking 1, ranking 2 di TC-kan selama 6 bulan. Lalu ada sirkuit pertama, jadi ranking 1 sampai ranking 5 kalau saya tidak salah ya waktu itu kan udah lama. Ini menarik nih, saya mau bahas ini nih. Karena banyak sekali atlet-atlet muda zaman sekarang yang mereka tuh nggak tahu proses seleksi. Saya nggak tahu apakah pelatihnya tidak ngasih tahu atau tidak didealkan dari awal seperti apa sistem seleksi. Boleh diceritain nggak? Jadi seleksinya itu di Apkasi itu ranking 1 sampai 5 dimasukin TC. Enggak, hanya 1, 2. Oh, 1 sampai 2 masukin TC. Kemudian jadi yang 3 sampai 5 itu mungkin TC sendiri. Nanti ada sirkuit pertama kita disatukan oke. lagi. Jadi ranking 1 sampai 2 masuk TC, ranking 3 sampai 5 masih dalam pantauan tapi di masing-masing dojo masing-masing. Betul. Nah, itu berapa kali pertandingan seleksi sampai dapat tim 100% itu? Kalau saya nggak salah ya udah lama banget ya. Waktu itu pertama di Tenggarong, lalu ada sirkuit kedua, lalu sirkuit ketiga itu terakhir di Bandung kalau nggak salah ya. Jadi untuk penentuan tim intinya itu. Ya, 3 kali sirkuit. Jadi hasil dari tim dari yang sirkuit pertama sampai sirkuit ketiga itu ada pengurangan nggak? Degradasi sistem. Ada degradasi. Iya, jadi kalau kita tidak ada di ranking 1 2 out. Oke. Yang masuk ranking dia masuk TC. Anggap nih di sirkuit pertama tiba-tiba yang dulunya ranking 2 jadi ranking 3. Iya, keluar. Ya. Yang ranking 2-nya masuk. Tapi tetap dalam pantauan. Tetap. Latihan masing-masing di tempat masing-masing. Betul. Jadi TC sampai sirkuit kedua misalnya. Iya. Sirkuit kedua hasilnya tiba-tiba berubah lagi, ranking 2 pindah ke ranking 4 misalnya. Iya. Out. Wow. Gitu. Berapa kali bolak-balik gitu? Alhamdulillah sih waktu itu saya di ranking terus. Jadi saya masuk terus. Tapi ada nggak temennya yang keluar masuk? Ada. Itu udah di Kutai, butuh pesawat, waktu. Di Tenggarong jauh kita ya. Berarti kayak kalau zaman dulu eliminasi ya, Indonesia Idol dia nggak masuk rankingnya, keluar. Ya. Oke. Terus sampai berapa kali sirkuitnya? Tiga ya? Seingat saya sih 3 kali ya waktu itu. 3 kali, akhirnya diambil yang ranking satunya saja. Ranking 1 yang diambil, betul. Oke, itu untuk SEA Games Vietnam. Oke, jadi kita lihat ada 3 kali sirkuit. Ada pertama di Apkasi, ranking 1 sampai 5 diambil, seleksi 1 2 terus dijaga, dilatih sama sensei yang udah pelatih yang ditunjuk oleh PB4K tentunya. Di Kutai Tenggarong ya. Betul. Sampai akhirnya setelah 3 kali sirkuit dapat juara 1. Itu berarti salah satu contoh metode
seleksi pelatnas pada zaman itu ya. Ya, jadi kita pindah dari Tenggarong, kita sempat ke Bandung, Hmm. lalu terakhir itu di Puncak, Oh di puncak di daerah Bandung. Ciloto. Jadi karena kan menyesuaikan suhu di Vietnam, kebetulan lagi musim dingin, Dingin. jadi coba aja di situ. Gimana rasanya SEA Games di Vietnam? Jujur saya gugup. Itu pertama kali ya pelatnas waktu itu ya? Iya, pertama kali pelatnas saya waktu itu. Kemudian? Ya amazing aja sih bisa sampai sejauh itu. Jadi awalnya nggak menyangka sampai situ. Nggak menyangka. Nggak Menyangka betul. Karena saya satu tim dengan orang-orang hebat sampai saat ini. Siapa aja Ternyata mungkin mereka bisa jadi disampaikan? Tim pelatih. Saya dengan Sensei Jenny Zenat, Jadi Zenat. Sensei Teli, Teli, Sensei ya. Puspameo. Ah. Lalu cowoknya ada Sensei Doni Darmawan, Iya. Sensei Kristo. Itu Iya. semua angkatan saya. Dan beberapa dari mereka masih aktif di Iya, betul. melatih ya di Iya, pelatnas ya. betul. Kemudian setelah SEA Games, kegiatan apa lagi yang diikutin? Setelah SEA Games saya masih ikut PON. Masih ikut PON? Ikut PON 2004 di Palembang. Oh ya di Palembang ya, bawa DKI Jakarta. Betul. Oke. Kalau lihat latihannya dulu tuh seperti apa sih kalau boleh sharing? Kan punya dojo juga nih. Iya. Nah, saya ingin tahu nih, apakah metode pelatihan waktu dulu semasa TC digunakan juga di dojo Opung? Iya. Atau gimana? Atau mungkin ada perkembangan? Atau mungkin dengan cara yang benar-benar berbeda dari metode pelatihan zaman dulu? Yang pasti kalau saya perhatikan metode semakin berkembang ya. Mhm. Gitu, apalagi kalau sekarang kan sudah ada sport science, Hmm. ya kan. Jadi mungkin kalau bedanya zaman dulu sport science-nya lebih sedikit dibandingkan dengan sekarang. Kalau Sport sekarang kan science. mungkin bisa saya perhatikan mungkin bisa 50-50 ya. Seperti itu. Hmm, Jadi I see. tapi kalau untuk metode yang saya dan Sensei Joni pakai di Dojo Opung, sebenarnya kita lebih mengadopnya itu sport science-nya tidak harus mengalahkan basicnya karate gitu. Jadi prinsip-prinsip karatenya tidak kita hilangkan, tapi kita masukkan di situ ada sport science-nya yang menunjang teknik-teknik sehingga bisa lebih baik. I see. Jadi mengkombinasikan dengan sport science juga. Betul, tanpa melupakan yang tradisionalnya. metode lamanya Iya, betul gitu ya, sekali. tradisional. Karena menurut saya sih metode zaman dulu itu sebenarnya masih bisa dipakai untuk saat ini. Cuma perlu modifikasi aja ya Betul, mungkin ya. hanya modifikasi saja. Oh gitu. Ini menarik sekali ya. Jadi kebetulan Sensei Maya ini kan belajar langsung pada zaman dulu seperti apa. Betul. Dan mengaplikasikan langsung ke Dojo Opung, Iya, ya kan? Betul. Apa kegiatan selain melatih saat ini? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Dulu fokus sih- melatih. Iya, betul. Dulu sih saya kerja kantoran, tapi sekarang sudah enggak. Udah fokus di karate. Udah fokus Loh, di karate. gimana sih? Gue sharing dong sama Iya. teman-teman karena saya ini kalau lihat negara lain ya, Iya. mereka tuh banyak full timer karateka. Iya. Jadi benar-benar fokus mau melatih mau apa gitu benar-benar karateka. Bahkan saya dapat permintaan tuh dari Dubai, dia minta pelatih kata dan kumite. Iya. Karena mungkin di sana kekurangan. Dan itu sampai mereka siap gaji benar-benar buat hidup mereka itu kerjanya melatih gitu. Tapi kalau saya ini nggak tahu ya, saya kalau melihat di Indonesia kayaknya kok agak sulit ya orang tuh full timer pelatih karate. Nah itu gimana? Saya mungkin bisa sharing pengalamannya. Betul juga sih sebenarnya kalau di Indonesia kalau hanya full time karate sebenarnya tidak semua orang punya opportunity yang bagus bisa full time dengan full penghasilan ya. Iya, Kita iya. mengarahnya kan ke situ pastinya gitu ya. Karena kalau untuk di Indonesia ini kan pilihan pilihan olahraganya kan tidak hanya karate. Banyak sekali ya. Banyak sekali begitu. Mungkin menurut orang lain mungkin ada olahraga lain yang lebih menjanjikan dibandingkan karate. Walaupun sebenarnya kalau kita olah dengan baik, karate itu juga bisa menghasilkan Iya. ya menghasilkan. By the way, gitu ya. apa sih olahraga yang lebih menjanjikan menurut Sensei Maya? Ya mungkin kalau kita melihat dari style gitu kan biasanya kan anak-anak sekarang lebih senang tuh basket. Kelihatannya kan keren gitu kan. Jadi seperti model itu. ya. Betul. Tentang film. Iya, atau misalnya sekarang kan lebih sering tuh futsal gitu kan. Padahal kalau menurut saya sih olahraga itu bela diri itu penting banget. Oh oke, maaf saya mau kembali lagi nih, gitu ya ke agak dulu nih. Ya. Kan pernah jadi tim pelatnas, pernah jadi tim plat dari KI itu. Menurut saya Maya jadi tim di situ istilahnya apa ya? Dalam artian
gimana ya, kayak kalau basket kan oke lah profesinya jelas gitu kan. Bisa jadi kemana-mana. Nah kalau jadi karate apakah benar-benar cuma istilahnya setelah TC beres ya udah beres gitu, nggak ada kegiatan, nggak ada apa. Kalau anak-anak zaman sekarang, karate atlet-atlet pelatnas sekarang, TC ya mau sebulan 2 bulan nggak penting, yang penting dia masuk TC misalnya ya, bukan berarti nggak penting nggak bagus ya, tapi dia masuk sebulan kek, mau 2 bulan, mau setahun kek, dia udah masuk tim, dia bertanding, ada fansnya, follower banyak di Instagram, jadi selebgram. Nah kalau zaman dulu gimana? Kalau zaman dulu kan belum kayak sekarang. Belum kayak ya kayaknya. Iya, kalau zaman sekarang kan media sosial kan memang wah gitu ya. Kalau zaman dulu kan belum terlalu. Padahal menurut saya banyak sekali atlet-atlet zaman dulu yang bisa diangkat loh. Sebenarnya mereka berprestasi. Berprestasinya kadang-kadang selain di karate di non karate juga. Ada yang menjadi pejabat dan segala macam, tapi kurang terekspos. Itu juga makanya alasan OS TV ini hadir untuk mengangkat orang-orang seperti itu gitu. Nah, kalau dilihat di kesempatannya dulu memang nggak terlalu banyak ya. Enggak. Jadi paling kan hanya wartawan ya. Kalau zaman saya dulu tuh Go ya. Go. Go. Paling gitu wawancara lalu difoto seperti itu aja sih. Nggak kayak sekarang kan kita ada media Instagram, Facebook. Dulu sih sudah ada Facebook tapi kan maksudnya belum dioptimalkan. Tidak optimal seperti sekarang media sosial itu. Iya, kalau sekarang kan Instagram aja udah followernya banyak, red card keluar, endorse kan. Even mungkin atlet tersebut tidak masuk tim Platda atau tim Platnas pun ya bisa. Iya bisa ya. Kan zaman sekarang tuh ya, ini yang kadang-kadang gua sebel gitu ya istilahnya. Karate itu susah banget dapat sponsor. Gue sering banget panitia event dan kalau nyari sponsor tuh susah banget. Tapi kalau ngelihat cabang olahraga lain tuh kayaknya datang dengan sendirinya sponsor gitu kan. Ya itu mempengaruhi banget gak sih sebagai atlet? Untuk sponsor? Iya. Kalau atlet mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi mungkin untuk dojo atau untuk pengprov atau untuk suatu perguruan mungkin itu perlu ya. Tapi ada loh brand-brand yang mengendorse atlet. Iya banyak. Ada. Jadi yang dikontrak bukan perguruannya atau organisasinya. Betul. Tapi personalnya, kontrak kamu. Jadi dia sistemnya kontrak kau pakai brand saya, kalau kamu juara kita kasih tunjangan. Sekarang ada. Jadi kalau kamu juara di nasional dapat sekian juta, juara di internasional dapat sekian juta. Dan menurut saya ini bagus ya. Betul. Jadi cuma kenapa karate nggak seperti olahraga lain, itu yang saya sayangkan. Oh gitu, mungkin kita harus cari tahu lagi. Dan OS TV ini emang salah satu media yang luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Iya benar tadi kayak misalnya mengundang atlet-atlet yang dulu yang mungkinnya adik-adik zaman sekarang nggak tahu. Iya betul. Kan? Yang mungkin dulu jejak digitalnya nggak ada. Nggak ada. Seperti saya yang juga nggak terlalu suka foto gitu kan. Video aja nggak ada, video pertandingan susah banget kali ya. Pertandingan juga nggak ada. Saya tuh terakhir nge-shoot itu yang paling lama ya. Kalau nggak salah 2008. Saya lupa itu kasat atau pon. Oh 2008 itu ya? masih kameranya juga kamera zaman dulu. 2008 itu saya masih sudah tanding kayaknya. Udah nggak ada ya? Jadi saya vakum setelah 2007. Saya kerja. Kebetulan saya 2005 kan sudah menikah. Jadi selesai PON itu jeda setahun saya menikah. Iya. Lalu saya vakum. Terus saya mulai lagi itu iseng-iseng karena udah kangen banget mau karate lagi. Saya mulai lagi 2010. Lalu 2011 itu terakhir saya main kasar. Oh oke. Selesai 2011 saya vakum lagi. Terakhir saya kangen lagi, kayaknya nggak bisa lepas dari karate, saya latihan lagi. 2016 alhamdulillah ikut skif masih bisa dapat nomor. Oh iya, skif yang di Kemayoran ya, itu internasional loh. Iya. Kejuaraan internasional di Indonesia karena jarang sekali ya kejuaraan internasional ada di Indonesia, bisa dihitung pakai jari. Betul. Nah sekarang Opung gimana, Dojo Opung? Alhamdulillah Dojo Opung baik-baik aja. YouTube channelnya nih. Aduh, alhamdulillah. Udah mulai tampil kayaknya nih. Bertambah setiap hari. Iya, kasih tahu dong kalau mau subscribe di mana? Subscribe di channel Dojo Opung atau bisa intip-intip IG-nya Dojo Opung, Dojo_Opung. Iya, di situ banyak sekali pelatihan ya. Dan sekarang udah mulai tampil kan. Walaupun tetap gugup. Kemarin saya Joni mulu kayaknya ngomong-ngomong gantian.
Oke, selamat buat YouTube channelnya. Semoga semakin berkembang dan Oke, banyak terima kasih. disaksikan oleh para karateka yang mau belajar karate lebih dalam. Sukses juga buat Osifan. Terima kasih Ya. sudah hadir di sini. Sekian dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga. Stay safe and healthy. Os.